atau surah Al-Fatihah ini dibaca oleh orang yang sholat sendiri, munfarid, atau dibaca pula oleh imam dalam sholat jamaah, demikian pula oleh para makmum, baik dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaan padanya, yaitu pada sholat maghrib, isya dan subuh, maupun pada sholat sirriyah, yaitu duhur dan asar. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dalil-dalil dan keterangan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak sahnya salat yang tidak dibaca padanya surah Al-Fatihah. Dan juga kita ingatkan bahwasanya apa yang dibawakan, yang dikemukakan oleh Syekh Al-Albani tentang telah dihapuskannya kewajiban membaca Al-Fatihah ini dalam salat jahriyah bagi makmum di belakang imam, bahwa tentang dihapusnya hukum ini artinya bahwa makmum dalam salat jahriyah tidak perlu membacanya. Ini adalah perkara yang kita mengatakan Syekh Al-Albani keliru dalam apa yang beliau sebutkan. Beliau bawakan sebuah hadis yang kata beliau menunjukkan tidak berlakunya kewajiban membaca Al-Fatihah ini khusus pada makmum salat jahr maghrib, isya, subuh. Tapi telah kita dapatkan keterangan dari para ulama kita yang lainnya yang menunjukkan bahwa adanya tambahan kalimat dalam hadis Abu Hurairah bahwa manusia kemudian berhenti membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam salat jahr. Ini bukanlah dari perkataan Nabi, juga bukan dari perkataan Abu Hurairah, tapi perkataan seorang tabi'i, yaitu Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Sehingga dengan demikian sebenarnya dia tertolak. Ya, jadi yang benar sekali lagi, wajibnya dan syarat sahnya salat adalah membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Jika ini telah diketahui, maka kita masuk sekarang kepada pembahasan yang berikutnya. Syekh memberikan judul atau topik bahasan wujubul qiraati fi sirriyah, wajibnya bacaan Al-Fatihah dalam salat sir. Ya, artinya yang tadi dibahas adalah masalah salat jahar. Apakah makmum juga membaca atau cukup imam saja yang membaca? Ya. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa untuk salat jahar semuanya wajib membaca. Nah, setelah ini diketahui, maka Syekh memberikan pembahasan untuk masalah salat sirriyah. Wajibnya bacaan Al-Fatihah dalam salat sirriyah. Salat sirriyah, ya. Maksudnya salat duhur dan asar. Juga tentunya dalam rakaat-rakaat yang ada dalam salat maghrib dan isya, yaitu rakaat ketiga pada salat maghrib dan rakaat ketiga dan empat pada salat isya, ya, di mana imam tidak mengeraskan bacaan, ya. Maka jika imam tidak mengeraskan bacaan, maka sesungguhnya makmum seluruhnya wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kata Syekh Albani, adapun dalam salat sirriyah yang tidak dikeraskan bacaan Al-Fatihah, sesungguhnya Rasulullah telah membolehkan mereka untuk membaca dalam salat-salat tersebut. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, "Kunna naqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri khalf al-imam fi rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa surah, wa fi al-ukhrayayn bi Fatihatil Kitab." Berkata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, adalah kami, itu para sahabat, adalah kami membaca pada salat zuhur dan asar di belakang imam pada dua rakaat. Yang pertama Al-Fatihah dan surah. Al-Fatihah dan
dan surah. Ya, pada 2 rakaat pertama ya. Dan pada 2 rakaat yang terakhir, wa fi ukhrayaini bi Fatihatil Kitab, hanya dengan surah Al-Fatihah. Baik. Perkataan Jabir bin Abdullah, kunna naqra'u, adalah kami membaca. Ini menunjukkan atau beliau menceritakan keadaan para sahabat, yang menunjukkan ini adalah kesepakatan mereka. Perbuatan para sahabat yang mereka kerjakan dalam keseharian mereka dalam sholat adalah bahwa mereka membaca Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat yang pertama, dan Al-Fatihah saja pada 2 rakaat yang terakhir. Ya. Dan ingat, beliau mengatakan khalfal imam, di belakang imam, artinya kami sebagai makmum. Dan ini menunjukkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan makmum tidak membaca sama sekali meskipun salat sirriyah, hanya diam saja, ini adalah pendapat yang keliru, bertentangan dengan hadis Jabir bin Abdullah ini. Ya. Dan sebenarnya pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah itu wajib tapi bukan fardun. Nah, dan ini agak membingungkan sedikit istilahnya ya. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan suatu perkara, dan ini usul mazhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan jika sebuah perintah, keterangan, kewajiban itu disebutkan dalam Al-Quran, jadi kewajibannya diambil dari keterangan Al-Quran, maka itu hukumnya fardun. Fardun artinya tidak sah solat tanpa perbuatan itu. Ya, misalnya dalam Al-Quran disebutkan ruku dan sujud. Ya, maka kalau begitu kata mereka sujud itu dan ruku adalah fardun. Artinya tidak sah solat kalau ditinggalkan. Ya. Adapun katanya, adapun kalau hanya sebuah hadis saja, keterangan tentang wajibnya perkara itu hanya dalam hadis, maka kata mereka ini disebut wajib, tidak fardu. Hanya wajib saja. Ya, artinya bahwa berdosa kalau ditinggal. Kalau ditinggalkan berdosa, tetapi tidak batal solatnya. Nah, sehingga mereka pun mengatakan seperti itu tentang masalah Al-Fatihah ini. Kalau makmumnya tidak baca Al-Fatihah, maka dia berdosa. Tetapi solatnya sah. Ini pendapat Abu Hanifah. Sedangkan kita sebutkan tadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak sah solatnya makmum jika tidak membaca Al-Fatihah. Karena keterangan yang terang dan kuat dari Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca, yang tidak dibaca padanya surah Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau begitu sebenarnya ini bentuk pembagian yang pertama terlalu menyulitkan, kemudian yang kedua juga tidak tepat. Tidak tepat. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan inna hadis Mikhdad bin Ma'di Karim, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Itu apa? Sunnah. Maka apa yang diwajibkan dalam sunnah Nabi itu sama saja dengan apa yang diwajibkan dalam Al-Quran. Karena Allah memerintahkan atiullah wa atiur Rasul. Rasul mengatakan man ata'ar Rasulah man ata al-amir faqad ata'ani, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada amir, pemimpin mereka dari kaum muslimin, maka dia telah taat kepadaku, kepada Nabi. Dan barang siapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbedaan harusnya ya antara yang diwajibkan oleh Nabi dan yang diwajibkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Ya. Jadi saya ini keliru. Yang benar bahwasanya keterangan hadis Jabir ini menunjukkan bahwa makmum sekalipun tetap membaca Al-Fatihah. Dan adalah keadaan para sahabat, mereka membaca Al-Fatihah
dan surah pada 2 rakaat pertama, salat duhur dan asar, dan Al-Fatihah saja pada rakaat yang ketiga dan keempat. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Tetapi ini bukan berarti bahwa tidak boleh membaca surah juga pada rakaat ketiga dan keempat. Perhatikan, keterangan hadis Jabir bin Abdullah ini bukan berarti tidak boleh membaca surah setelah membaca Al-Fatihah, juga membaca surat, ya, pada rakaat ketiga dan keempat. Mengapa? Karena adanya keterangan tentang hal tersebut. Di antaranya hadis muttafaq alaihi, ketika para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan keadaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana adalah Rasulullah pada salat zuhur, ya, membaca ayat, ya, dan kemudian setelah itu ketika disebutkan akan rakaat ketiga dan keempatnya, disebutkan bahwa Rasulullah membaca ayat kadar 15 atau 17 ayat. Kadar 15 atau 17 ayat. Dan kita tahu surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Sabul Madani, 7 ayat yang berulang-ulang, cuma 7 ayat, ya kan? Maka itu disebutkan 15 atau 17, maka ini menunjukkan bahwa ada tambahan lain dari Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pada rakaat keberapa? Ketiga dan keempat. Ya. Kalau ada yang mengatakan ini kan perbuatan Nabi dan Nabi imam, lalu bagaimana dengan makmum? Nah, adapun yang lebih kuat lagi dari itu adalah keterangan dalam hadis Sahih Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika ia mengatakan, man qara bi Fatihatil Kitab, barang siapa yang membaca Al-Fatihah, ajza'at salatuhu, maka salatnya cukup. Wa man zada fa khairun, barang siapa mau tambah lagi, tambah maksudnya apa? Tambah dengan surah, fa khairun, maka dia adalah kebaikan. Dan ini berlaku secara umum, baik rakaat pertama dan kedua maupun ketiga dan keempat. Ya. Jadi kalau begitu, wallahu a'lam bishawab, bagi makmum dalam surat duhur ataupun asar, dia boleh menambah bacaannya selain Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Boleh membaca selain Al-Fatihah. Misalnya dapatkan imam agak lama berdirinya dan sebagainya, ya, maka dia baca setelah selesai Al-Fatihahnya, dia baca surah. Dan ini mungkin akan membantu dia untuk atau menyibukkan dia dari kemudian berpikir yang bukan. Ya. Maka ini perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian berkata Syekh Al-Albani, wa inna ma ankara at-tashwisha alaihi biha, dan sesungguhnya hanyalah Nabi mengingkari adanya tashwish, kegaduhan atau adanya keributan, penggangguan kepada beliau dalam bacaan tersebut. Artinya ada sebahagian riwayat di mana Nabi melarang para sahabatnya membaca, yang disangka oleh sebagian orang ini berarti larangan dari membaca sama sekali. Apa maksudnya? Berarti makmum tidak boleh membaca sama sekali. Karena ada beberapa hadis yang sahih, Nabi melarang sahabatnya, memperingatkan sahabatnya. Namun Syekh Al-Albani mendudukkan dan menjelaskan bahwa larangan Nabi tersebut bukan larangan dari membaca, tapi larangan dari mengganggu. Kapan itu terjadi? Jika makmum mengeraskan bacaan. Imamnya sedang baca sir, dia kok baca yang keras sehingga terganggu imam. Ini yang dilarang. Bukan imamnya baca sir dan makmumnya juga baca sir, yang tentu saja tidak saling mengganggu. Ya. Jadi ini yang didudukan oleh Syekh Al-Albani, karena sebagian orang menjadikan dalil-dalil yang akan disebutkan nanti ini merupakan keterangan pelarangan untuk membaca. Padahal tidak demikian, ya. Maksudnya dilarang membaca keras yang mengganggu imam. Yang demikian ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Uwana dan Siraj, bahwa Rasulullah suatu ketika melaksanakan sholat duhur bersama para sahabatnya.
melaksanakan salat zuhur bersama para sahabatnya. Faqala, maka selesai salat, beliau kemudian berkata, ayyukum qara sabbi isma rabbikal a'la? Faqala rajulun ana wa lam urid biha illa al-khaira. Faqala qad araftu anna rajulan khalajniha. Maka setelah salat dan salat zuhur tersebut, Nabi berpaling dan berkata, ayyukum qara bisabbi isma rabbikal a'la? Siapa di antara kalian yang membaca surah sabbi isma rabbikal a'la? Ya. Maka berkatalah seseorang, saya wahai Nabi, dan tidaklah saya inginkan dengannya kecuali kebaikan. Jadi niatnya bukan untuk mengganggu Pak Imam, bukan. Ya. Semata-mata ingin kebaikan sehingga dia baca. Ya. Maka dia mengatakan, faqad araftu, sungguh aku telah tahu, anna rajulan khalajniha, sesungguhnya ada seseorang yang khalajnihi, yaitu menyaingi saya. Ya. Mukhalajah adalah bentuk tanazuh, an-naz', ya, jazm. Jadi artinya ada saling saingan dengan Nabi, menyaingi Nabi, mengganggu bacaan Nabi. Nah, tentunya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Orang ini membaca keras, karena mukhalajah, persaingan itu tidak akan terjadi kalau masing-masing membaca secara sir. Tapi ketika ada yang keras, maka mengganggu yang lainnya. Padahal tidak seharusnya ada keras di situ, ya. Maka hadis yang sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari dalam juz qira'ah khalf al-imam dari Imam Ahmad serta Siraj, disebutkan kanu yaqra'una khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayajharuna bihi. Dan riwayat Bukhari dalam juz qira'ah ini menguatkan tafsir yang tadi, bahwa maksudnya orang yang baca sabbi isma rabbikal ini mengeraskan bacaannya, bukan baca sir, bukan baca keras dia. Buktinya dalam riwayat yang lain disebutkan adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in membaca di belakang Nabi fayajharuna bihi, maka mereka pun menjaharkan bacaannya. Siapa yang menjaharkan? Para sahabat. Mereka keraskan bacaannya, ya. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallattum alayya al-Qur'ana, kalian telah mencampurkan padaku Al-Quran. Artinya apa? Mengganggu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi memperingatkan para sahabatnya, ya, jangan dibaca sehingga kemudian mengganggu imam, ya. Maka kalau jangan dibaca keras, ya. Jadi kalau begitu, yang jelas bahwa keterangan yang dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, dua hadis yang disebutkan tadi, tidaklah menunjukkan dilarangnya bacaan secara mutlak, secara umum, tidak. Namun yang dilarang mengeraskan bacaan, ya. Nah, kalau begitu, bagaimana sebenarnya kadar bacaan yang dimaksud itu, ya? Bagaimana sebenarnya kadar bacaan yang dimaksud itu? Maka di sini Syekh Al-Albani tidak sebutkan sayang sekali, tetapi sesungguhnya telah disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitabnya Qaul Mubin fi Akhfal Musallin, penjelasan tentang kesalahan dalam salat. Beliau menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sesungguhnya kadar adna qira'ah fi sir, yang paling rendah dari bacaan sir adalah yusmi'a nafsahu, bahwa seseorang membaca yang ia perdengarkan bagi dirinya. Ya, dia perdengarkan bagi dirinya. Itu yang dimaksud dengan bacaan sir, ya. Dan dalam hal inilah kemudian didapatkan keterangan tentang masalah bacaan pada makmum dan imam, yang berarti dia dengan menggerakkan lidah, ya. Jadi bukan membaca dalam hati, imrarul qalbi saja, ya, yang mungkin banyak dari kaum muslimin melakukannya. Bukan itu yang dimaksud dengan bacaan sir ini, ya. Sama hanya dengan masalah takbir, ya, ataupun tasmi' sami Allahu liman hamida dan yang lainnya yang dibaca oleh makmum maupun imam tentu saja, apalagi, ya, karena imam mengeraskan suara dalam takbir itu. Adapun makmum, maka sesungguhnya dia membaca dengan sir, yusmi'u nafsahu, sekedar
memperdengarkan dirinya. Ya, tidak sampai mengganggu orang lain tentu saja. Tetapi jangan juga hanya dalam hati. Ya, bahkan sebagian ulama menganggap seorang yang membaca bacaan dalam hati dia tidak disebut membaca sebenarnya. Karena qiraah yang dimaksud dengan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi yang tidak membaca, adalah menggerakkan lidahnya. Ya, dalam hadis Anas bin Malik telah terbaru juga ya, adalah para sahabat mengetahui bacaan Nabi dari mana? Pada salat duhur. Dan hadis muttafaq alaihi. Sahih Bukhari Muslim, dari min ittirabi lihyatihi, dari bergeraknya jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenggot tidak akan bergerak jika mulut tidak melafalkan bacaan meskipun tidak keras. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menganggap tidak sah salat orang yang membaca Al-Fatihah tapi tidak menggerakkan bibirnya dengan Al-Fatihah. Tidak menggerakkan bibirnya dengan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau begitu, ini juga perkara yang hendaknya diperhatikan ya. Kita khawatir jangan sampai sholat kita tidak mendapatkan pahala seperti yang diharapkan, karena ternyata kita sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi kalau begitu, sekali lagi yang dilarang dalam hadis ini adalah membaca keras, jahar, bukan membaca dalam bentuk bacaan sir, ya. Kemudian yang terakhir dari yang berikutnya dari keterangan bacaan ini, bacaan Al-Fatihah ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, di mana Rasulullah bersabda, "Innal musalli yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wa la yajharu ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Sesungguhnya orang yang salat, ia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan munajat itu berbeda dengan munada. Dalam bahasa Arab ada istilah munajah, najwa, ada munada. Ya, kalau munada artinya berteriak, berseru. Sedangkan munajat artinya berbicara tapi perlahan. Karena orang yang kita temani berbicara dekat dengan kita. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Jika kalian berbicara secara diam-diam, janganlah berbicara secara diam-diam untuk dosa dan permusuhan dan maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka munajat menunjukkan dia adalah pembicaraan yang perlahan, lirih, sir, ya. Falyanzur bima yunajihi bihi, maka hendaklah dia melihat dengan apa ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, falyanzur bima yunajihi bihi. Hendaklah dia melihat dengan apa dia bermunajat kepada Allah tersebut. Artinya jangan sampai ia bermunajat dengan perkara yang justru bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia bermunajat dengan perkara yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau begitu dia hendaknya memperhatikan hal ini. Di samping itu juga hendaknya dia melihat dan memiliki adab ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Wala yajharu ba'dukum ba'dhan bil Qur'an." Janganlah sebagian di antara kalian saling menjaharkan suara dengan Al-Quran. Ya, jaharu ba'dukum ba'dha. Sebahagian kalian menjaharkan suaranya dari yang lain. Artinya apa? Saling bersaingan dengan Al-Quran. Menjaharkannya, berlomba-lomba menjaharkannya. Ya, ingat. Ini dilarang dalam apa? Dalam sholat. Yang sang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentunya ada keterangan yang terang tentang bacaan, termasuk bacaan Al-Fatihah, bahwa dia wajib, tidak sah sholat kecuali membaca Al-Fatihah. Tapi itu pun dalam sholat sir, janganlah kalian saling berlomba untuk
menjaharkannya yang kalian saling zikir-zikir yang dikeraskan dalam bentuk massal, ya, yang sesungguhnya ini bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama kita, ya, dan bertentangan pula dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana asalnya seseorang ketika dia berdoa adalah dia berdoa dengan sir, dengan perlahan, ya, kecuali jika ada keterangan di mana Nabi berdoa dengan suara yang keras dan sebagainya, atau memerintahkan untuk mengeraskan suara ketika itu, maka kita pun melakukannya. Adapun hukum asal dalam doa, dalam zikir adalah sir, tidak mengeraskan, ya. Dan ini dibahas oleh Syekh, yang dikemukakan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adhkar. Jadi kalau begitu, sekali lagi, maka demikian pula halnya dengan masalah bacaan makmum di belakang imam dalam salat sirriyah. Sedangkan bacaan makmum di belakang imam dalam salat jahar itu pun tidak boleh dikeraskan, ya kan? Nabi melarang dan pernah merasa tersaingi ketika dalam salat fajar beliau membaca, dan ada pula seorang sahabat yang juga mengeraskan suara. Maka dia mengatakan, mali unaza, mengapa saya disaingi bacaan saya? Ya, maka kalau begitu makmum juga membaca secara sir dalam salat jahar ketika imamnya mengeraskan suara dalam salat subuh. Maka demikian pula dalam salat duhur dan asar, yang dia asalnya bahkan sir. Jangankan makmum, imamnya saja tidak mengeraskan suara. Ya, maka kalau begitu, ini perkara yang penting. Di samping peringatan Syekh bahwa keadaan orang yang sholat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menjaga keadaannya ketika dia bermunajat. Seorang yang datang menghadap kepada orang yang tinggi, orang yang berkedudukan, tentunya menjaga adabnya. Seorang bawahan ketika menghadap dan melapor kepada atasannya, tentunya yang menjaga adabnya. Dia khawatir dari berbuat lancang dan mengucapkan perkataan yang menimbulkan kemurkaan dari atasannya, ya kan? Walillahi mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang mulia dan tinggi. Maka demikian pula seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menjaga dengan benar adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukan berarti dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan secara syariat dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dulu kita bahas, ya. Rasulullah pernah naik ke atas mimbar sementara salat, ya. Rasulullah membukakan pintu bagi Aisyah yang ada di arah kiblat ketika dia sedang salat. Rasulullah salat berjamaah sambil menggendong apa? Umamah, cucunya, ya, yang jika dia rukuk diletakkan, jika dia berdiri digendong lagi, ya. Jadi munajat tentunya dijaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bukan berarti kita tidak boleh atau tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Rasulullah perkenankan, diizinkan oleh Nabi untuk dilakukan, bahkan beliau sendiri mencontohkan. Maka ini boleh, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Yang terakhir dari keterangan tentang masalah wajibnya bacaan dalam sirriyah adalah hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mim harfun." Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya dengan huruf tersebut satu kebaikan, dan kebaikan 10 yang semisalnya. 10 yang semisalnya. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak berkata alif lam itu satu huruf, alif lam mim satu huruf, tidak. Tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi kalau begitu 3 pahala atau 30 pahala, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita dorongan untuk
membaca Al-Quran dalam solat, ya, dalam ibadah yang paling utama, yaitu solat. As-salatu khairu mawdu'in. Solat adalah ibadah yang paling utama, ya. Maka kalau begitu seseorang ketika dia bermunajat dengan Allah dan Allah mendengar setiap ucapannya, ya, maka ketika itu dia membaca dan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baginya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini dibawakan oleh Syekh Al-Albani sekali lagi untuk menjelaskan akan kesalahan pendapat sebagian ulama yang mengatakan makmum tidak perlu membaca apa-apa, ya, baik dalam salat jahriyah, demikian pula dalam salat sirriyah, yang dia adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira jelas sampai di sini. Kita masuk sekarang kepada perkara yang berikutnya. Setelah membaca Al-Fatihah, tentunya ada perkara yang lain yang disyariatkan. Apa itu? Ucapan amin. Ucapan amin atau disebut ta'min, ya. Maka di sini Syekh Al-Albani memberikan pembahasan yang baru, at-ta'minu wa jahrul imami bihi. At-ta'minu wa jahrul imami bihi. Bacaan amin dan imam mengeraskan suara dengannya. Imam mengeraskan suara dengannya. Artinya bahwa disyariatkannya membaca amin dan disyariatkan pula bagi imam untuk mengeraskan suara. Nah, di sini yang kadang kita dapatkan kekeliruan dari sebagian para imam, di mana ketika sampai pada perkataan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka tidak mengatakan amin. Ini keliru, ya. Yang benar dia hendaknya mengucapkan amin. Karena adalah contoh dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang masalah ucapan amin ini telah datang keterangan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam juz' al-qira'ah khalf al-imam serta Imam Abu Daud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sampai pada akhir bacaan Al-Fatihah, beliau mengatakan amin yajharu wa yamuddu bihi sautahu. Beliau menjaharkannya, mengeraskannya, ya, dan yamuddu bihi sautahu. Beliau panjangkan suaranya. Panjangkan suaranya. Amin, ya. Tidak juga amin. Ya, tidak. Beliau panjangkan, tapi juga tidaklah lebihan. Amin, ya. Tidak juga berlebihan, ya. Beliau mengucapkan dengan jahar dan memanjangkan suaranya, ya. Wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'min. Dan adalah beliau memerintahkan al-muqtadin, al-ma'mumin maksudnya, memerintahkan para makmum untuk mengucapkan amin bu'aida ta'minil imami, sesaat setelah aminnya imam. Baik ya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada makmum untuk mengucapkan amin bu'aida. Kata tasghir dari ba'da, setelah bu'aida, sesaat setelah aminnya imam. Artinya imamnya bilang amin, setelah itu barulah makmum bilang amin. Nah, saya ingatkan ini pendapat Syekh Albani yang pertama. Dahulu begini, ya, karena adanya keterangan hadis yang beliau pahami. Tetapi terakhir beliau rujuk. Beliau mengatakan yang benar makmum mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Ya, dan ini yang benar. Jadi ini pendapat beliau dahulu, yang kemudian dia rubah pendapatnya dalam kitab Tamamul Minnah dan juga dalam kitab edisi terbaru dari kitab Sifat Salat Nabi. Akan datang nanti keterangan beliau, ya. Jadi ini dulu begitu. Jadi bahwa makmum mengucapkan juga amin. Intinya itu, ya. Makmum juga mengucapkan amin. Dan ingat, Syekh Al-Albani mengatakan apa? Rasulullah memerintahkan. Dan asalnya perintah Nabi menunjukkan apa? Kewajiban. Nah, di sini kita kembali sekarang. Imam disyariatkan mengucapkan amin. Apa hukumnya? Ada khilaf di antara para ulama.
Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Dan yang benar dalam masalah adalah bahwa dia sunnah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sunnah. Atau karena yang datang dalam keterangan ini adalah bentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu al-aqallul ahwal, itu paling rendah, ya. Sebagian mengatakan bahwa dia wajib, tetapi tidak membatalkan sholat jika tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena dasarnya bahwa Rasulullah berbuat dan Rasulullah SAW senantiasa melakukannya. Mudawamah. Muwadhafatun Nabi ditambah keterangan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah aku seperti kalian melihat aku salat. Ya. Adapun untuk makmumnya maka sebagian ulama juga mengatakan bahwa dia hukumnya sunnah, ya. Namun sebagian, dan ini yang paling kuat, mengatakan hukumnya wajib. Nah, tetapi wajibnya nanti terbagi dua kelompok di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib secara umum, baik imamnya bilang amin maupun tidak. Jelas? Baik imamnya bilang amin atau imamnya diam, bahwa wajib bagi makmum untuk mengatakan pula amin. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan wajib jika imam mengatakan amin. Ini pendapat Imam Syaukani. Kenapa? Karena keterangan perintah Nabi untuk mengucapkan amin bagi makmum dikaitkan dengan jika imam mengucapkan amin juga. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ya. Jadi tentang masalah makmum wajib. Karena adanya perintah dari Nabi untuk mengucapkan amin. Tetapi itu berkaitan dengan jika imam mengucapkan amin. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun hadis yang menjadi dasar akan hal ini adalah hadis Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Jika imam berkata ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, potongan terakhir dari ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, faqulu amin. Maka ucapkanlah amin. Ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Karena sesungguhnya para malaikat mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin. Dan Pak Imam juga mengatakan amin. Baik. Ingat siapa yang diperintah tadi? Makmum. Faqulu amin. Adapun imam tidak ada bentuk perintah di sini. Cuma disebutkan bahwa sesungguhnya pada ujung ayat ini malaikat mengucapkan amin dan juga imam mengucapkan amin, menunjukkan bahwa imam disyariatkan baginya mengatakan amin. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan idza ammana al-imamu, dan ini yang dimaksud. Idza ammana al-imamu fa aminu. Jika imam mengucapkan amin, faqulu amin. Maka ucapkanlah wahai para jamaah amin. Ya. Menunjukkan perintah kepada makmum jamaah untuk mengucapkan amin, tetapi ada persyaratan situ. Idza ammana al-imamu. Jika imamnya mengucapkan amin. Konsekuensinya jika imam tidak mengucapkan, maka berarti perintahnya tidak berlaku. Ya, inilah pendapat Imam Syaukani bahwa kewajiban makmum mengucapkan amin itu ada jika imamnya mengatakan amin. Jika imam tidak mengatakan amin, salatnya sah tentu saja. Ya, salatnya sah, salatnya imam sah meskipun dia tidak bilang amin. Cuman ada dua pendapat kan? Ada yang mengatakan tidak berdosa sama sekali, yang mengatakan sunnahnya saja. Yang mengatakan wajib, berdosa imamnya. Tidak bilang amin, berdosa dia. Tapi sholatnya sah. Adapun makmum tidak mengucapkan amin karena perintah hanya berlaku jika imamnya mengatakan amin. Ya. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan dalam kelanjutan hadis tentang keutamaan ucapan amin ini. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang
bertepatan aminnya dengan aminnya para malaikat. Dalam riwayat yang lain, idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin, fawaqa ahaduhuma al-akhara, jika kalian berkata dalam salat amin dan malaikat di langit berkata amin, maka bertepatan salah satu di antara amin mereka dengan amin yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampuni apa yang terdahulu dari dosa. Subhanallah. Ternyata amin memiliki keutamaan. Ucapan ini jika diucapkan oleh makmum maupun imam, Allah menjanjikan baginya ampunan dosa. Nah, kalau begitu tidak pantas untuk dilalaikan. Maka imam hendaklah mengucapkan amin ini. Dan bagi makmum, jika mendengarkan imam mengatakan amin, pun bersegera mengikuti imam, dan itu wajib bagi mereka karena keterangan hadis ini. Idza ammana al-imam fa amminu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah. Ya? Jelas ini? Baik. Ini tentang masalah bacaannya. Ada permasalahan yang dibahas oleh para ulama, yaitu seputar tentunya imam ketika mengucapkan amin, dia mengeraskan suara, ya. Kecuali dalam salat sirriyah tentunya, ya. Ini salat jahriyah, ya. Jika imam membaca amin, maka dia mengeraskan suara dengan contoh praktek Nabi, ya. Yajharu biha wa yamuddu bihi sautahu, ya. Nabi menjaharkan dan memanjangkan suaranya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan makmum? Apakah makmum juga mengeraskan suaranya atau sama dengan keadaan Al-Fatihahnya, yaitu hanya sir? Hanya sir. Nah, ada khilaf di antara para ulama. Syekh Al-Albani di awal pendapatnya, di awal penulisan kitab Sifat Salat Nabi ini, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya keterangan tentang mengeraskan suara itu hanya ada pada imam, bukan makmum. Itu pendapat beliau yang pertama. Ya? Tetapi kemudian artinya tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi yang marfu kepada Nabi perintahkan makmum untuk mengeraskan suara. Tidak. Yang ada perintah untuk membaca atau mengucapkan amin. Dan ini sama dengan perintah bacaan Al-Fatihah. Cukup sir. Tidak perlu keras. Ya. Ini pendapat beliau yang pertama. Namun dalam kitab beliau Tamamul Minnah, akhirnya beliau dapatkan keterangan dan beliau sebutkan bahwa sesungguhnya telah sah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengeraskan suaranya di belakang imam dengan amin dan memerintahkan. Dan dalam hadis Zubair adalah beliau mengeraskan suaranya dengan amin hatta terdengar di masjid lujatan suara gema dari amin ini. Dan ini menunjukkan berarti makmum juga ikut terlibat mengucapkan amin. Dan riwayat yang sahih. Dengan itu kata Syekh Al-Albani, beliau rujuk kembali kepada pendapat yang lama, dan beliau mengatakan kalau begitu disyariatkan bagi imam demikian pula makmum untuk mengeraskan aminnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Dan perkara yang penting kita ingatkan juga dalam masalah ini bahwa sesungguhnya kebanyakan kaum muslimin melalaikan akan keterangan-keterangan syariat, tuntunan Nabi yang jika dikerjakan mereka akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Itu apa? Ampunan dosa. Ya. Betapa lalainya sebagian saudara-saudara kita hingga mereka meluputkan dirinya dari keutamaan diampuninya dosa. Ya. Tentu saja ini bukan berarti karena mereka lancang dan mengatakan biarlah saya tetap berdosa, tidak. Tapi mungkin mereka belum menyadari dan belum memahami akan kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan belum tergugah hatinya untuk mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bahwa sesungguhnya Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, faqulu amin yuhibbukumullah. Faqulu amin yujibukumullah. Bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Sesungguhnya amin dalam pengertian yang paling roji, yang kuat,
amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Dan itu diucapkan setelah kita memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, qulu amin yujibkumullah. Katakanlah amin, Allah akan mengabulkan apa yang kalian minta. Dan adalah Nabi juga bersabda dalam hadisnya, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min khalfal imam. Tidaklah orang Yahudi mendengki kalian, iri kepada kalian atas suatu perkara lebih dari kedengkian mereka akan salam dan ucapan amin di belakang imam. Artinya perkara yang paling tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi. Apa itu? Ucapan salam, saling mendoakan kebaikan ketika kita bertemu dengan saudara kita, dan ucapan amin ketika kita sholat di belakang imam. Ya, saya kira ini mungkin akhir pembahasan kita dalam pertemuan hari ini. Dan tentu saja yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, Allah dan Rasulnya pasti. Jika ada pertanyaan dari jemaah, mungkin satu saja pertanyaan, ya. Cukup banyak juga, ya. Insyaallah kita akan coba menjawabnya, Pak. Yang pertama tentang masalah sunnah, bahwa jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Sedangkan kita tahu bahwa barang siapa melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan Nabi, maka dia tertolak. Ya, ada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidaklah ada dalam tuntunan kami, maka dia tertolak. Tetapi maksudnya ini adalah perkara bid'ah, perkara baru yang dibuat dalam agama yang bertentangan dengan syariat. Adapun perkara yang disebut sunnah, artinya adalah suatu amalan yang dicontohkan oleh Nabi dan didorong untuk dikerjakan, tapi bukan dalam bentuk kewajiban. Kalau definisi sunnah di antara para fuqaha, para ahli fikih adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Orang yang mendapatkan pahala jika mengerjakannya dan tidak akan disiksa jika meninggalkannya, tidak berdosa kalau meninggalkannya. Maka dari mana kita tahu bahwa kalau meninggalkannya tidak berdosa? Tentunya diambil juga dari keterangan hadis Nabi. Seperti contohnya misalnya keadaan Rasulullah. Kita bahas dahulu masalah mengangkat tangan dalam sholat, takbir, Allahu Akbar. Kadang Nabi angkat sejajar dengan telinga, kadang hanya sejajar pundak. Apa hukumnya semua ini? Sunnah. Sunnah untuk berbuat seperti ini, sunnah pula seperti ini. Semuanya sunnah. Dan ada bentuk takhir, pemilihan dari Nabi. Barang siapa mau seperti ini boleh, yang begini juga boleh. Ada bentuk takhir. Kenapa kita bilang sunnah? Karena ternyata Nabi tuntunkan, contohkan, tapi kadang dia tinggalkan, kadang dia begini, bukan begini. Maka ini menunjukkan bahwa kalau begitu, dua-duanya boleh. Jadi adanya perbuatan Nabi kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan, menunjukkan bahwa itu adalah perkara sunnah. Sekarang adapun tentang perbuatan Nabi pada hakikatnya, setiap perbuatan Nabi apakah sudah pasti menunjukkan kewajiban? Nah, di sini masalahnya. Tidak semua perbuatan Nabi menunjukkan kewajiban. Memang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada perbuatan Nabi ada contoh dan suri teladan yang utama. Tetapi tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin memberatkan umatnya. Ya, seorang mungkin saja mengatakan, kita tidak seperti Nabi. Nabi diberikan kekuatan yang lebih dari kita, ya. Oleh karena itu, mana mungkin kita bisa mengerjakan semua perbuatan Nabi? Tentu saja, kan tidak. Nabi senantiasa salat malam. Apakah wajib hukum salat malam? Tidak. Hukumnya sunnah. Dari mana diambil? Dari keterangan bahwa Rasulullah mengerjakannya, dan tidak pernah ada keterangan bahwa Nabi mewajibkan akan perkara tersebut. Artinya dalam bentuk perintah. Sehingga para ulama membedakan. Jika datang perintah dari Nabi, datang sebuah perintah, perkataan Nabi, sabda beliau, perintah, kerjakanlah, laksanakan ini, bacalah ini, maka hukum asal itu wajib. Berdosa jadi ditinggalkan. Itu hukum asalnya. Kecuali jika datang keterangan bahwa Nabi menyebutkan keadaan tertentu boleh ditinggalkan. Atau karena bagi yang ini silahkan. Seperti misalnya tentang qabliyah maghrib, sebelum salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi perintahkan
sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kesan awal bahwa dia wajib karena perkataan. Tapi Nabi mengatakan kemudian liman syaa. Setelah 3 kali mengulang, Nabi bilang bagi siapa yang mau silahkan gitu. Menunjukkan berarti perintah hukum asalnya wajib. Tapi kalau ada keterangan lanjutan mengatakan tidak wajib, maka kedudukannya turun menjadi sunnah. Sebaliknya contoh dan perbuatan Nabi. Contoh dan perbuatan Nabi, hukum asalnya dia adalah sunnah. Sampai datang penguat yang lain yang menunjukkan bahwa dia adalah wajib. Dari bentuk ancaman bagi orang yang tidak berbuat seperti itu, ya, atau adanya larangan dan sebagainya, penyerupaan dengan sifat-sifat, berlepas dirinya Nabi dan sebagainya. Maka kalau begitu perbuatan Nabi tadi ini hukumnya wajib karena keterangan penguat. Nah, maka dalam hal inilah tadi kita maksud bahwa ternyata dikatakan dia sunnah tidak membatalkan karena hanya sampai pada derajat mungkin perbuatan Nabi. Dan para ulama tidak mendapatkan adanya penguat yang lebih kuat lagi yang menunjukkan bahwa dia wajib. Bukankah pembatalan sebuah ibadah juga perkara yang besar? Sebagaimana mengatakan ibadahnya diterima. Tidak boleh kita mengatakan ibadahnya diterima kecuali dengan dalil, kan? Demikian pula tidak boleh mengatakan ibadahnya batal, tidak boleh, tidak sah kecuali dengan dalil. Maka demikian pula hanya dengan perbuatan Nabi. Ketika Nabi mengerjakan dan tidak ada keterangan yang kuat menunjukkan bahwa dia kewajiban, maka para ulama mengatakan hukumnya sampai pada derajat sunnah saja. Wallahu a'lamu bishawab. Itu kaidahnya secara umum, Pak. Mungkin dalam rinciannya butuh waktu dan di luar majelis mungkin bisa, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga, saya mungkin jawab yang ketiga saja karena yang paling penting ini. Mungkin yang kedua sudah terjawab sebagian atau sudah terisyaratkan. Yang ketiga bahwa betul kita sebutkan kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap solat. Tetapi datang keterangan Nabi, barang siapa mendapatkan rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan rakaat solat tersebut. Dan keadaan mendapatkan rukuknya imam adalah pengecualian bagi makmum. Sebenarnya ketika dia ikut rukuk, karena imam sudah rukuk, dia tidak sempat baca Al-Fatihah. Kesannya tidak sah solatnya. Begitu. Tetapi ternyata tetap dianggap sebagai satu rakaat. Kenapa? Karena adanya keterangan Nabi yang kuat. Man adrakar ruku, faqad adrakar rakaah. Barang siapa dapatkan rukuknya imam, maka dapatkan rakaat tersebut bersama imam. Jadi ada pengecualian di sana. Ada dispensasi hukum dari hukum asal wajib dan tidak sahnya solat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Memang kami lupa dalam pertemuan pekan lalu untuk singgung masalah ini. Insya Allah kita akan luas bahas nanti dalam pembahasan tentang ruku. Tentang ruku, kita akan coba ingatkan kembali tentang hal ini. Saya kira demikian karena waktu sudah masuk. Saya mohon maaf atas waktu yang tersita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.